Tapi yang harus menjadi catatan khusus dari peristiwa ini adalah betapa mudahnya, betapa gampangnya sejumlah pejabat tinggi negara termakan prank. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia bisa dibilang menorehkan sejarah baru. Kali ini menyangkut hasil pemeriksaan tim Inspektorat Khusus atau ITSUS Polri yang memeriksa 63 anggota Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sebanyak 31 polisi diduga melanggar kode etik sehubungan dengan kematian Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo menilai mereka tidak profesional dalam menangani kasus. 31 personil yang melanggar kode etik itu diantaranya berasal dari Bareskrim Polri, Divisi Propam, hingga Polda Metro Jaya. Selain sanksi etik, mereka juga terancam sanksi pidana. ternyata dari 63 orang yang diperiksa, ada 35 personel yang ditetapkan melanggar kode etik terkait penanganan kasus tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Senin 15 Agustus 2022. Bayangkan satu orang jenderal bintang 2 yang sudah mengaku mengeksekusi bawahannya, ternyata menyeret satu gerbong anggota yang lain untuk menerima getah perbuatan dia. Pelanggaran kode etik ini menyangkut ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara. Frasa ketidakprofesionalan ini seolah ingin menyamarkan bahwa tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Brigadir Yosua mengalami banyak perubahan. Untuk tidak mengatakan ada unsur kesengajaan dalam menyamarkan atau menghilangkan barang bukti peristiwa tersebut. Kalau sekarang akhirnya Verdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, ya mau bagaimana lagi? Memang tak bisa dipungkiri kalau sejak awal bau amis peristiwa ini tak bisa ditutup-tutupi, alias memang sebetulnya sudah terang benderang. Memang bukan cuma mereka berdua yang jadi tersangka, karena masih ada Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Mereka diduga berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan yang dilakukan Barada E terhadap Joshua. Ancaman hukuman maksimal terhadap pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Apa iya akan sampai hukuman maksimal seperti hukuman mati tersebut? Waktulah yang akan bicara. Baiklah. Kalau menelisik perjalanan kasus ini memang lumayan tersendat sejak awal. Harap maklum, karena yang terlibat bukan orang biasa, bukan orang kebanyakan seperti kita. Yang terlibat adalah orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pangkat. Dia perwira tinggi. Kalau cuma pangkat rendah, mungkin peristiwanya akan langsung bisa diselesaikan dengan baik. Tapi dia adalah perwira yang memiliki bintang di pundaknya, dengan segala kuasa yang luar biasa. Kalau soal kasus ini sih, sebetulnya sudah terlalu banyak cerita dan berita yang berseliweran di berbagai lini masa, media-media sosial, serta halaman-halaman media arus utama. Tapi yang harus menjadi catatan khusus dari peristiwa ini adalah betapa mudahnya, betapa gampangnya sejumlah pejabat tinggi negara termakan prank. Kalau kita mencari kosakata prank dalam Kamus Bahasa Indonesia, nggak bakalan ditemukan lah barang itu. Yang ada prang, yang artinya tiruan bunyi benda dari kaca yang jatuh. Kalau kita mengulik ke Cambridge Dictionary, prank disebutkan a trick that is intended to be funny, but not to cause harm or damage. Kalau diterjemahkan secara bebas berarti trik untuk lucu-lucuan saja. Tapi nggak sampai menimbulkan atau merugikan atau yang kemudian berdampak pada kerusakan sesuatu. Tetapi di dalam kamus tersebut juga ada satu frasa. Ada satu frasa yang menyebutkan bahwa prank itu adalah dishonest or unacceptable behavior. Yang bisa kita katakan perilaku yang tak jujur atau tidak dapat diterima.
poin inilah yang kemudian lebih tepat untuk menyebutkan bahwa prank yang dilakukan dalam peristiwa Duren 3 bukan untuk lucu-lucuan. Lagian bagaimana mau lucu sih? Udah ada orang yang jadi korban, udah ada nyawa yang melayang, sudah ada yang kehilangan nyawa. Ya masa sih bercanda pakai pistol sih Pak polisi ini ya? Serem banget. Kalau kita tarik sejenak ke awal, prank bermula dari kejadian yang baru dirilis 3 hari setelah peristiwa berlangsung. Seperti dilansir mediaindonesia.com, Selasa 12 Juli 2022. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Tetapi baru diumumkan ke publik pada Senin 11 Juli 2022. Kalau kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, kemungkinan pada saat itu awak media tengah fokus menjelang perayaan Idul Adha. Mungkin teman-teman karena ada sebagian yang merayakan Idul Adhanya Sabtu, sehingga teman-teman mungkin banyak konsen ke acara tersebut. Kata Kombes Budi dalam jumpa pers pada Selasa 12 Juli 2022. Nah inilah bagaimana nggak bisa disebut prank? Sejak kapan sih awak media mengabaikan peristiwa besar hanya karena dalih berkonsentrasi ke Idul Adha? Baru kali ini saya dengar alasan yang silly seperti itu. Ibaratnya begini, ini semisal ya, kalau besok mau kiamat ada peristiwa yang sebesar ini, pasti akan dapat porsi yang sangat besar juga. Jadi kita tidak peduli besok ada kiamat. Kalau memang peristiwanya luar biasa, pasti semuanya akan berkonsentrasi di situ. Nah, dari situlah prank demi prank bergulir membesar. Bahkan tak kurang dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Benny Mamoto juga seperti bertindak layaknya juru bicara kepolisian. Bahkan ada kecenderungan Ketua Harian Kompolnas ini justru membela Verdi Sambo. Kendati belakangan Benny berdalih bahwa apa yang disampaikannya itu adalah merupakan hasil dari laporan-laporan yang diterima secara resmi. Nah, sekali lagi, disinilah keunikannya. Seorang mantan penyidik andal, bintang 2, kok ia bisa langsung percaya terhadap laporan dari sumber resmi. Seolah nggak ada keinginan untuk melakukan cross-check. Apakah memang itu benar? Atau memang ada hal-hal yang disembunyikan? Seharusnya berpikirnya sampai segitu. Masalahnya ini kan bukan kasus ece-ece, bukan kasus main-main, bukan kasus yang memang cuma sekedar begitu selesai udah nggak ada cerita lagi. Kalau dalam jurnalistik ada istilah skeptis bahwa wartawan nggak boleh langsung percaya terhadap apa yang disampaikan narasumber. Jadi harus dicari narasumber lain sebagai perbandingan, sebagai sesuatu untuk melihat apakah memang itu benar atau tidak. Lagi pula, mana ada sih polisi mau menyalahkan koleganya sendiri. Mungkin akan lain ceritanya kalau Presiden Joko Widodo nggak angkat suara sampai 4 kali. Inilah prank yang dalam pengertian perilaku nggak jujur itu. Bayangkan sekali lagi, ketidakjujuran inilah yang akhirnya menyeret 35 anggota polisi dari pangkat jenderal, perwira menengah hingga perwira pertama terpaksa kena getah. Karena mereka dianggap tidak profesional. Frasa dianggap tidak profesional juga masih sopan banget lah menurut saya. Karena yang terjadi terhadap mereka dianggap melanggar kode etik. Merusak, merancang atau bahkan menyembunyikan atau memusnahkan barang bukti. Bukan lagi tindak profesional. Bukan lagi tidak profesional. Tapi sudah ada niat untuk mengaburkan peristiwa ini. Bisa dibilang ini sudah masuk kategori obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Nah, berita yang terakhir, para perwira tinggi ini sekarang dimutasi oleh Kapolri ke bagian pelayanan markas. Seperti juga Irjen Sambo. Artinya mereka semua berkumpul di markas untuk melayani hal-hal yang terkait dengan markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Barangkali pejabat tinggi negara yang terang-terangan mengatakan sejak awal ada kejanggalan hanyalah Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud jelas berbeda dengan Benny. Bahkan di depan Komisi 3 DPR RI pada Senin 22 Agustus 2022. Tanpa beban
Mahfud menyebut dalam tubuh Polri ada kerajaan Sambo. Ia mengibaratkan Sambo itu bintang 5 di Polri. Padahal posisi tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia adalah Kapolri yang sudah pasti bintangnya 4. Mahfud menyebut kekuasaan Sambo itu luar biasa, hebat, sehingga menimbulkan psycho-hierarchy. Kalau dalam pengertian pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril, kondisi psikologi seperti itu di kepolisian seperti membentur tembok keheningan. Orang-orang di dalam tembok bakal menutup mulut. Tutup mulut, menutupi bobrok atau borok atasannya. Karena posisi atau hierarki itulah yang membuat mereka bertindak seperti itu. Di psikologi forensik ada istilah wall of silence atau code of silence. Kesalahan atau aib kolega harus ditutupi. Dan ya rasanya ya memang itulah yang terjadi hari ini. Atau memang itulah yang terjadi. Kalau bagi orang biasa membuat prank seperti yang dilakukan Sambo, maka yang dilakukan itu bisa dianalogikan sebagai membuat atau menyebarkan berita bohong. Contoh lain. Bagaimana Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang kedatangan Sambo kemudian memeluk dan ada adegan tangis menangis di sana. Dan ternyata belakangan Fadil pun merasa kena prank. Dia tidak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Di dalam berbagai keterangan, Fadil menyebutkan bahwa apa yang dilakukan itu tak lebih dari seorang senior kepada juniornya yang sedang tertimpa musibah. Jadi memang seperti itulah. Memeluk, kemudian seolah memberikan kekuatan moral. Dan memang tidak ada yang salah di situ. Siapapun pasti bisa melakukan. Atau jangan-jangan memang ada rencana prank di situ. Seolah-olah berpelukan, seolah-olah ada tangisan di sana. Ya tapi kita tidak tahulah. Mereka lah yang punya peran di situ. Sementara kita hanya jadi penyaksi saja. Tapi sepertinya baru kali ini ada prank yang menimpa begitu banyak para petinggi negeri.